Shalom saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini, melalui doa-doa ini kami percaya terang kebenaran, terang masa depan sedang menyinari kami hari ini. Engkau memberkati setiap kami saat ini yang ikut dalam program doa ini. Sebab program doa ini bukan satu rutinitas, bukan satu program saja. Namun ini adalah bagian di mana kami menjadi orang yang akrab dengan Tuhan. Supaya kami Tuhan memperoleh terang yang Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami hidup di dalam terang dan terang itu membawa kami kepada pengharapan yang pasti. Terang itu membawa kami dalam kemenangan, melenyapkan segala ketakutan dan kekalahan. Di dalam nama Yesus, biar terang itu memberikan kesegaran, kekuatan. Tuhan melenyapkan segala kelemahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap saudara kami yang sakit. Mereka Tuhan boleh disembuhkan. Mereka yang tertindas, mereka yang kehilangan, ditipu sendiri, tidak punya masa depan, tidak punya semangat, putus asa. Mereka yang kehilangan masa depan mereka, pekerjaan, rumah tangga, karir, jodoh mereka, keuangan, Tuhan memberkati. Supaya dalam satu situasi krisis inilah kami tahu terang-Mu sedang percaya di tempat kegelapan. Ketika gelap itu menyinari bumi ini, Tuhan, Engkau telah menciptakan terang, supaya terang itu boleh mengalahkan kegelapan. Demikian masa depan kami yang gelap, hidup kami yang gelap, Tuhan boleh disinari Tuhan supaya menjadi terang kembali. Demi nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, kalau hidup kita gelap, saudara, masa depan kita gelap. Kalau hidup kita gelap, rezeki kita juga menjadi gelap. Kalau hidup kita gelap, saudara, yang ada adalah bencana, masalah, kegagalan, setan, kuasa kegelapan. Nah, itu selalu datang kepada kita. Kalau hidup kita gelap, saudara, maka orang-orang jahat datang kepada kita. Kita kemudian menjadi orang-orang yang dihindari orang yang merasa tersingkirkan, saudara. Tetapi kalau hidup kita itu menjadi terang, saya yakin berkat itu datang, masa depan itu ada, menjadi terang, pengharapan itu muncul kembali. Kalau hidup kita terang, maka orang-orang, saudara, dikirim Tuhan, musuh pun didamaikan. Kalau hidup kita terang, kita menjadi berkat, sehingga orang tidak mencari keuntungan pada kita, tapi orang mau menjadi tembok di dalam hidup yang terang ini. Oleh sebab itu, saudara, perlu kita memikirkan, apakah sekarang hidup kita dalam gelap atau terang? Kalau gelap, kita nggak usah bilang, oh kumpulanku orang jahat, berarti gelap. Tapi juga saya mau bicara kepada saudara, saya kok kena masalah terus, saya kok sial terus, saya kok kena bencana terus. Nah, kita lihat dulu, apakah itu memang diizinkan untuk melatih iman kita. Tetapi kalau masa depan saya gelap, oh tidak bisa. Orang percaya Tuhan, masa depan masih terang. Walaupun sekarang ada bencana, ada masalah, persoalan. Oh, kenapa pengharapanku kok nggak ada? Berarti saudara salah. Ikut Tuhan pasti ada pengharapan. Walaupun hari ini kesesakan, kesulitan, aniaya, kerugian. Jadi aniaya, kerugian, bencana, masalah, persoalan itu tidak menentukan kita gelap atau terang hidup kita. Walaupun itu mungkin juga menjadi ya instrumen-instrumen tertentu untuk meneguhkan. Tetapi yang pasti, saudara, kalau kita bicara gelap itu, satu, tidak punya damai. Dua, tidak punya pengharapan. Tiga, tidak punya masa depan. Empat, tidak punya kasih. Ini aja kita kalau lihat. Terus kelima, saudara, kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menyakiti hati orang, menjadi persoalan bagi orang lain. Sebab itu, saudara, Yesus katakan, Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia berjalan dalam terang, dan dia memperoleh terang hidup itu.
Yesus terang dunia. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh hidup itu. Dan kita mendapatkan terang hidup itu. Pengharapan ada yang tadi saya katakan. Hari ini, kalau saudara dalam kesulitan, dalam tantangan, prestasi saudara memudar, ya kok banyak penyakit, kok sial, kok masih rugi, toko sepi, persoalan banyak, anak nakal. Nah, itu bisa saja itu gelap, tetapi tidak harus ya. Yang pasti saudara hari ini tentukan bahwa kita masih punya pengharapan. Kita masih punya iman yang kuat. Kita masih punya masa depan bersama Yesus. Kita yakin itu. Dan kita yakin kita diselamatkan. Kita yakin kasih Tuhan dan kita mengasihi mereka. Ini dikuatkan dulu. Walaupun ada kerugian, ada masalah, ini dikuatkan dulu. Dan dari sinilah kita tahu kita memperoleh terang hidup itu. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab, yaitu Yohanes 12 ayat 36. Percayalah kepada terang itu, yaitu Yesus katakan, akulah terang dunia. Percayalah kepada terang itu, karena terang itu memberikan kepada kita terang hidup. Sehingga dikatakan, percayalah kepada terang itu. Selama terang itu ada padamu, yaitu Tuhan firman-Nya, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Yesus memberitahu kepada mereka supaya orang itu percaya kepada terang itu, yaitu kepada Tuhan. Selama terang itu ada pada mereka. Hari ini kalau kita datang di gereja, kita ikuti doa pagi, doa malam, kita ikuti worship night hari Kamis dari gereja kita, gereja best atau gereja online juga. Ini saudara yang sudah kita jemaat online juga. Nah, ini juga bagus sekali. Supaya kita mulai tumbuh gospel and prayer hari Jumat. Kita lihat hari Senin ada yang namanya saudara Because Best Care, itu bagaimana pelayanan orang-orang. Kita lihat juga ada juga namanya ibadah ladies perempuan hari Jumat siang. Kita juga ada pelayanan anak-anak muda pada Sabtu, Minggu kita ada ibadah. Ada begitu banyak. Kalau kita ikutin di situ kata percayalah kepada terang itu, firman itu. Selama firman itu masih disuguhkan kepada kita, kita makan, kita percaya, kita lap, kita nikmati. Saudara, selama terang firman itu ada pada kita. Sehingga kita menjadi anak-anak terang, bukan lagi anak-anak gelap. Ketika anak-anak terang, masa depannya terang. Anak-anak terang pasti punya masa depan. Pengharapan terang. Jangan takut lagi dengan masa depanmu hari ini. Saudara, kalau kita mau mempercayai terang itu selama itu ada. Nah, itulah Yesus katakan, saudara. Tetapi kalau sampai terang itu mulai menyingkir dari kita, itu berbahaya. Ketika kita tidak mau membaca lagi, nggak mengikuti program doa, mengikuti ya ibadah yang kita yang ada di YouTube dan sebagainya, saudara, yang disajikan kepada Tuhan terang itu, kita nggak mau menikmati, kita akan kehilangan. Itu saya tidak mengancam saudara, tapi itu konsekuensi. Kalau saudara kerja dapat berkat. Kalau saudara nggak kerja, saudara nggak dapat berkat. Itu konsekuensi. Jangan orang berkata, waduh Pak, kok ada kata-kata seperti itu. Memang itu terjadi. Supaya kita tinggal milih. Mau kerja dapat berkat, atau nggak mau kerja nggak dapat berkat. Kita harus milih, bukan mengancam. Saudara, jadi orang Kristen nggak perlu mengancam kalau nggak memberikan ini persembahan melarat, nggak ada begitu, saudara. Tapi kalau nggak mau percaya terang, saudara akan hidup dalam kegelapan. Itu konsekuensi, tidak ada ancaman. Kalau saudara hidup dalam terang, maka saudara menjadi anak-anak terang, semuanya menjadi terang. Tinggal kita mau pilih yang mana, saudara. Nah, itu hanya tawaran yang Tuhan tawarkan kepada kita. Percaya kepada terang itu, selama terang itu ada. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami. Biar hari ini juga setiap saudara kami, Tuhan, biar mereka percaya kepada terang firman itu, selama firman itu ada dan kami ingin nikmati terus. Supaya kami menjadi makanan rohani kami. Supaya kami menjadi anak-anak terang. Dimanapun kami pergi, hidup kami adalah hidup terang, bukan lagi gelap. Supaya hari ini kami tahu bahwa kami Tuhan mempunyai masa depan, pengharapan, kasih, damai sejahtera, iman kepada Yesus. Dan kami percaya janji-janji Tuhan sampai kepada kekekalan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk mereka dalam pergumulan masalah persoalan tantangan. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang
tidak punya pengharapan, tidak punya semangat, tidak punya masa depan. Hidup selalu banyak masalah, persoalan, selalu ada halangan, selalu mengalami bencana, sial, sakit, penyakit. Ya, mungkin ada pergumulan keluarga, anak, suami, istri, karir, studimu, perjodohanmu kok nggak dapat atau gampang putus. Biar hari ini, biar damai sejahtera Allah turun, kamu tidak lagi takut, tidak perlu lagi mengalami tuduhan terhadap dirimu sendiri. Biar terang itu ada, kita punya semangat yang baru. Kita tahu Tuhan bekerja dan menolong kita. Kuasa si jahat tidak bisa mengambil kita atau menyerang kita. Karena terang itu bersama dengan kita. Karena gelap tidak bisa masuk di dalam terang. Karena dia selalu kalah. Dalam nama Yesus, biar kita boleh percaya pada firman itu dan hidup dalam firman. Yang sakit, tumpangan bagian yang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.